Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuna Nanda Putri dengan NIM 2308002002. Pada video kali ini saya akan membahas advokasi kebijakan dengan isu penanganan stunting di Aceh. Selamat menonton. Ketika kita berbicara tentang pembangunan daerah, kita sering membayangkan jalanan yang bagus, gedung yang megah, atau fasilitas umum yang modern. Namun sesungguhnya, pembangunan yang paling penting adalah pembangunan manusia. Karena sehebat apapun pembangunan fisik yang dilakukan, semuanya akan sia-sia apabila generasi mudanya tidak tumbuh sehat dan berkualitas. Salah satu ancaman terbesar terhadap kualitas generasi masa depan adalah stunting. Ketika mendengar kata stunting, mungkin sebagian orang menganggapnya hanya sebagai kondisi anak yang bertumbuh pendek, padahal stunting jauh lebih serius dari itu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Masalah ini bukan hanya berdampak pada tinggi badan anak saja, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas mereka di masa depan. Karena itulah, stunting bukan sekedar masalah kesehatan, tetapi juga stunting adalah masalah pembangunan manusia yang harus menjadi perhatian lebih bersama. Berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting di Aceh mencapai 29,4%. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang berada pada angka 31,2%, kondisi ini menunjukkan bahwa hampir 3 dari 10 anak di Aceh masih mengalami stunting. Artinya, masalah stunting masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Nah, jika kita melihat lebih rinci pada tingkat kabupaten dan kota, terdapat beberapa daerah yang memiliki angka stunting cukup tinggi, yaitu pada Kabupaten Aceh Selatan tercatat sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu sekitar 40,2%. Kemudian disusul oleh Aceh Tamiang sebesar 35,9%, Aceh Singkil sebesar 34,1%, Aceh Jaya sebesar 34%, dan Aceh Besar sebesar 33,4%. Sementara itu, ada beberapa daerah yang menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik, yaitu ialah Kota Banda Aceh yang memiliki angka stunting sekitar 23%, Aceh Tengah sekitar 23,6%, dan Aceh Utara sekitar 25,2%. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penanganan stunting antar daerah di Aceh yang perlu menjadi perhatian pemerintahan. Mengapa kita harus peduli terhadap masalah stunting? Karena anak-anak hari ini adalah masa depan Aceh. Mereka adalah calon pemimpin, tenaga kesehatan, guru, aparatur pemerintahan, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya yang akan menentukan arah pembangunan Aceh di masa depan. Ketika seorang anak mengalami stunting, dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini. Dampak tersebut dapat berlangsung hingga dewasa. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah, kondisi kesehatan yang lebih rentan, dan produktivitas yang lebih rendah saat memasuki dunia kerja. Jika kondisi ini terus terjadi, maka kualitas sumber daya manusia di Aceh juga akan ikut terpengaruh. Karena itulah, stunting harus dipandang sebagai isu pembangunan daerah yang sangat penting dan bisa untuk ditangani. Nah, untuk mengatasi stunting di Aceh, tentu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan juga kerjasama antara pemerintah Aceh, Dinas Kesehatan, BKKBN, Puskesmas, Posyandu, hingga keluarga sebagai pihak yang paling dekat dengan anak. Selain itu, akademisi, media, tokoh agama, dan organisasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi, rekomendasi dari saya, kita perlu memperkuat edukasi gizi sejak dini, yang dimana dapat memperkuat layanan posyandu sampai ke kampung-kampung,
memastikan akses air bersih dan sanitasi yang layak, serta mendorong kerjasama yang kuat antara semua pihak. Kita bisa memastikan setiap anak di Aceh tumbuh dengan sehat, cerdas, dan siap membangun masa depan.